Hai guys, welcome back to my channel Saswi Sharia. Oke, langsung aja to the point ya pada pembahasannya. Topik yang mau saya bahas di video kali ini, maaf kalau suaranya pelan ya. Soalnya ini sudah pagi, sekitar jam 1 pagi lewat gitulah. Kiri kanan orang tua nggak boleh suara keras ya. Kita harus menghargai orang tua. Nah, jadi perhatikan makanan dan minuman yang kalian beli di luar. Bukan hanya dibeli di luar, yang di rumah yang kalian konsumsi bisa dicampur, orang lain bisa masuk dan mencampurkan yang namanya racun lah itu ya. Buat saya itu racun ya kan, karena menjadikan kita sakit dan nyawa kita bisa melayang gitu. Jadi perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kalian, yang kalian beli, diberikan orang, ataupun yang ya ada tersedia di rumah kalian itu gitu loh. Bisa jadi itu racun, tapi kalian nggak tahu gitu loh. Racun bagi tubuh kalian. Aku udah mengalami, udah banyak hal yang aku alami. Aku pikir tadinya orang yang di sekitarku baik semua, ternyata setan. Bisa setan menyamar jadi keluarga dekat kita, sok-sok baik gitu, padahal dia setan. Wajahnya wajah keluarga kita, di badannya siapa gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya. Di sini aku bukan mau fitnah orang, aku udah ngalami sendiri karena aku pendalaman Alkitab ya. Ke polisi manapun kalian bawa aku nggak takut ya. Aku punya Tuhan, Tuhan jauh lebih besar ya. Aku nggak berbohong, dan ini bukan cerita hayalan atau apa, ini kisah nyata. Aku sendiri yang ngalami, aku korbannya. Jadi ketika aku beli pecal, aku nggak tahu racunnya dari garamnya atau garam Inggris ataupun airnya yang beracun atau apa, yang udah dihipnotis atau gimana nggak tahu. Aku keracunan memakannya. Itu masih segar itu pecal, aku makan sampai habis. Lalu aku minum air. Aku nggak tahu dari airnya atau apanya, dari mana segala macam nggak tahu lah. Pokoknya aku keracunan memakan pecel. Ya, entah dari minumannya, airnya itu kan pecel itu bikin bumbunya kan dari air. Nah, ada airnya kan, nggak tahu dari airnya, karena itu air itu bisa dicampur racun atau apa, dihipnotis segala macam lah. Nah, jadi kuncinya juga, intinya video saya ini sebenarnya hati-hati memakan telur juga, karena media dukun paling gampang untuk menyantet orang itu telur. Jadi itu benda masih ada di dalam telur itu, kalian konsumsi itu, misalnya disuntikkan ke dalam telur itu kan, ke yang putih-putihnya itu kan bisa dikasih air panas, air cuka, jadi larut itu kulitnya, jadi dimasukkan benda apa aja pun bisa gitu loh. Media telur itu hati-hati. Telur ade itu tipis gitu loh, jadi itu paling gampang ya dipakai dukun untuk media apapun gitu loh, untuk menyantet orang. Aku kurang tahu sih yang begitu-begitu, yang jelas setiap kali aku selesai makan telur, kalau enggak bisulan lah di sini, bisulan di sini gitu loh, kalau enggak ada benjolan di sini, terus di bagian di bawah dada saya dekat jantung ya, benjolan-benjolan sakit gitu loh. Terus aduh nggak tau lah, setiap kali makan telur di sinilah berat. Nah, di sini kadang ya ada aja problem, ada aja masalah. Telur dan minum air putih ya, air putih yang sembarangan misalnya beli di warung atau apa, ini sekarang jantung saya bengkak. Ada campuran telur atau apa, pokoknya dia gampang menyerang kita lah, kayak mana lah, namanya ilmu hitam gitu kan, kita nggak bisa lihat tapi kita merasakan sakit di badan ini gitu, di tubuh ini, karena ini daging ya, ini terbuat dari daging, ini tanah gitu loh. Jadi perhatikan aja, ataupun dikasih orang, aku nggak nuduh teman yang ngasih kalian itu ingin membunuh kalian, meracuni atau apa, enggak ya. Jadi di sini saya cuman mau bilang hati-hati, perhatikan makanan dan minuman yang kalian konsumsi, kalian beli di luar, dikasih orang ya, baik-baik aja. Apa namanya, jangan pernah
aku nggak bilang kalian harus bernegatif thinking sama orang, cuman waspada itu penting ya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah di dalam nama Yesus ya. Jadi gini, ada orang yang bilang mungkin udah gitu caranya Tuhan untuk membuat dia meninggal atau apa. Enggak, salah, kalian salah. Enggak, itu bisa jadi ya. Ya, iblis bisa mengambil nyawa seseorang sebelum Tuhan memanggilnya. Ya, itulah dia. Iblis. Seperti bapak saya belum waktunya meninggal, tapi iblis sudah mengambil. Ya, kemungkinan besar. Pokoknya kayak istilahnya itu namanya kan itu pembunuhannya namanya. Itulah. Makanya iblis sudah mengambil nyawanya sebelum dipanggil Tuhan. Tapi orang-orang bilang mungkin cara Tuhan kayak gitu. Enggak, salah. Salah, itu salah. Ada beberapa orang meninggal karena memang dipaksa sama iblis. Memang iblis yang gila gitu, belagu, sok dia mendahului Tuhan, sok dia mencabut nyawa orang gitu loh. Itu iblis. Makanya hati-hati, waspadalah, karena tertulis di Alkitab juga ada seperti itu tertulis gitu loh. Jadi hati-hati aja sama lingkungan gitu loh. Teman dekatmu yang paling cepat dipakai si iblis untuk yaitu melenyapkanmu gitu loh. Jadi waspada itu penting. Jangan pernah gini, kalau kalian percaya sama Tuhan, pasti kalian merasa dilindungi sama Tuhan. Itu benar. Tetapi waspada itu penting karena memang sih Tuhan ada di mana-mana, tapi kalau memang kayak contoh ya, Tuhan aja rela disalibkan gitu loh kan. Itulah dia. Makanya jadi hati-hati aja gitu loh. Terkadang Tuhan sengaja membiarkan kita ya kayak gini. Kayak saya diolok-olok ke sana, diolok-olok ke sini, diusir sana, difitnah, dipecat, ya kan, dihukum tanpa bersalah gitu loh, dipermalukan. Aduh, tau lah, ngeri. Kalau kita renung-renungkan itu ngeri banget, tau nggak sih? Nah, jadi gimana cara kita mengetahui air itu udah dihipnotis atau enggak, dan makanan itu beracun apa enggak? Itu dia, saya juga nggak tahu, saya sudah mengkonsumsinya beracun. Cuman hati-hati aja lah. Saya kalau menjawab pertanyaan itu jujur saya nggak tahu. Kalau bukan Roh Kudus yang ngasih tahu, soalnya Roh Kudus nggak ada ngasih tahu gitu kan. Ya mungkin memang Tuhan mengizinkan itu terjadi, ataupun entah mungkin Tuhan menegur karena selama ini saya kerja terus, dah nggak pelayanan lagi di gereja, nggak pernah lagi ibadah di gereja, itu teguran. Tapi setelah saya datang ke gereja, saya diusir dari gereja katanya karena saya nggak punya persembahan, saya pakai sendal, saya gembel, baju saya ini, baju saya begini miskin, ini baju saya rapi, yang penting rapi kan. Tapi kata mereka pakaian yang rapi itu pakaian telanjang. Ternyata gerejanya gereja sampah, nggak terpakai ya. Tahu nggak sih kalian, pendetanya setan. Ternyata saya salah pijak gereja. Makanya saya lebih memilih mendengarkan suara Tuhan daripada mama kandung saya sendiri, karena setan bisa memakai mama kandung saya. Tetapi telinga dan hati saya ini milik Tuhan, nggak bisa dipakai setan, karena saya sudah memberikannya kepada Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Ya. Makanya lebih baik saya mendengarkan suara hati kecil, itu suara Tuhan. Bukan suara hati ya, beda. Suara hati itu suara manusia kotor. Ya, bisa salah. Tapi suara hati kecil, suara hati kecil itu suara Tuhan. Sama dengan suara Tuhan itu gak mungkin menyesatkanmu dan gak pernah berbohong, itu gak pernah salah. Itu selalu benar, hati kecil. Maka dengarkanlah dia dan lakukanlah perintah hati kecilmu. Itulah suara Tuhan. Ya, salah satu suara Tuhan dari situ gitu loh.
Jadi aku bukan anak durhaka, karena aku lebih mendengar bapakku daripada mama kandungku. Aku dititip Tuhanku, Allah bapakku, di rahim mamaku. Kalau udah Allah yang berkata, orang tua nggak punya hak, ya. Tapi kalau Allah diam, orang tua yang berkendali gitu loh. Ya, tangan saya ini udah kayak apa ini, dicakar nih, ini jelek banget tau nggak sih ya. Ya begitulah. Jadi berhati-hatilah dengan semua yang apa namanya ada di lingkungan kalian. Jadi itu dia, sampai di situ dulu cerita saya. Ada banyak yang mau ceritakan tapi nggak bisa. Itulah telur itu ya, paling perhatikan makanan dan minuman yang kalian beli ya, ataupun dikasih orang, ataupun jadi air minum yang paling terkadang saya tahu itu dihipnotis atau enggak. Dia dipegang panas, padahal nggak kena apa-apa, dia panas. Dia nggak dipanaskan, dia contohnya di botol aqua, contoh botol aqua gini, tapi posisinya di sini gitu loh, nggak ada matahari, dia panas. Itu kena hipnotis. Kita pegang terus kita minum, kayak baru kita buka botolnya, uapnya kayak membuat kita mau muntah. Jangan diminum, ganti airnya. Mending beli air segar atau apa, minum air keran lebih baik daripada itu. Dikit hanya untuk menghilangkan tenggorokan aja ya kan, air keran sih nggak bisa juga ya, kaporit juga. Mendingan air ludah aja lah kalian telan. Ataupun apa ya dibilang, gimana sih caranya kalau udah kalian haus, kalau kalian meminum minuman yang kena hipnotis, kalian bakalan sakit segala macam, banyak problem lah, entah sakit apalah saya nggak tahu. Kalian akan pikun, akan nurut sama siapa atau apa segala macam, tergantung lah ilmu hipnotisnya mau ditujukan kayak mana sama kalian gitu loh. Saya juga kurang tahu gitu, makanya hati-hati aja lah. Oke lah, sekian dulu ya guys, sampai di sini dulu. Thanks for watching, jangan lupa di share ini video ya biar banyak yang tahu. See you, God bless, bye.